Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku tercinta DP-Mania dimanapun Anda berada. Tentunya masih di hari Rabu tanggal 28 April 2021. Kembali kita akan mengudara melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan sahabat sudah membantu saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe ya. Karena subscribe gratis, jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Main track atau track utama yang mempunyai panjang 15 meter kini telah sempurna di aspal untuk tahap yang pertama. Namun untuk inner line dan juga outer line yang masing-masing lebar 12 meter belum semuanya dilakukan pengaspalan. Bahkan masih banyak yang belum dilakukan frame coating. Namun untuk pembangunan tunnel, baik tunnel yang pertama maupun tunnel yang kedua hanya tinggal menyisakan beberapa persen lagi. Untuk tunnel yang pertama kita lihat sudah sempurna tertimbun, dan bahkan untuk tunnel yang kedua pun yang nanti akan kita lewati sedang dilakukan pengurugan untuk reshining wall atau untuk sayap sebelah kiri, dan sebelah kanan untuk tunnel yang kedua juga sudah selesai, bahkan sudah ditanami pohon seperti bagian sayap kiri di tunnel yang pertama. Ini tikungan yang pertama, dan untuk penanaman rumputnya sudah sampai di tikungan yang pertama untuk bagian kiri ya. Terkecuali untuk bagian inner line sebelah kanan masih belum dilakukan penanaman rumput. Hanya saja dari tikungan yang pertama pas hingga sampai ke tikungan yang kedua sebelah kanannya sudah dilakukan penanaman rumput. Dan untuk inner line di tikungan yang pertama ternyata sedang dilakukan pengaspalan. Ya, kita lihat di sini di bagian inner line hanya tidak begitu panjang ya untuk pengaspalan sekarang. Dan untuk penanaman rumputnya sudah hampir sampai di tikungan yang kedua. Dan begitupun juga untuk inner line ataupun outer line yang lainnya akan segera dilakukan pengaspalan agar bagian outer line atau inner line atau sering kita sebutnya dengan service road bagian kiri dan bagian kanan akan segera tersambung seperti main track yang sudah dilakukan pengaspalan secara utuh 4,31 km. Admin tak bosan-bosan untuk menyampaikan informasi ya seputar sirkuit Mandalika ini, tentang panjang, tentang lebar, ataupun tentang tunnel, bahkan tentang main tracknya. Hanya bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru tahu tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun bagi sahabat yang sudah lama bergabung dengan Endri Atasiki ataupun sudah mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, rasanya sudah cukup tahu tentang hal itu. Panjang sirkuit MotoGP kebanggaan Indonesia ini atau juga disebut dengan Mandalika International Street Circuit adalah 4,31 km. Dilengkapi dengan dua tunnel atau dua terowongan yang dibangun. Tunnel pertama di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang mempunyai panjang 117,77 meter, sedangkan lebar dan tingginya sama seperti tunnel yang pertama.
Adapun tikungan sirkuit MotoGP Indonesia ini tadinya akan dibangun 19 tikungan. Namun setelah Dorna Sport ya, CEO Dorna Sport yaitu Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan dengan alasan kalau terlalu banyak tikungan akan cukup memakan resiko tinggi bagi para rider. Kemudian diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitu alasannya menurut bos MotoGP Carmelo Ezpeleta, sehingga sekarang sirkuit MotoGP Mandalika tinggal mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dan inilah sebelah kanan tunnel yang kita tadi telah bahas ya, di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Namun di tikungan yang ke-8 di bagian inner line di sebelah kanan di sini sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan di bagian inner line atau di bagian service road bagian dalam. Dimana di sini untuk penyambungan ataupun pengaspalan nantinya yang sudah dilakukan terlebih dahulu lebih awal dari tikungan yang ke-10 di depan. Dan untuk pemasangan drainase sewis beton di samping sudah selesai untuk ditimbun ya, hanya tinggal penyambungan saja, kita lihat belum disambung. Kemudian untuk penanaman rumput juga di sini masih belum dilakukan penanaman kembali ya. Kemudian untuk wis beton yang berada di sebelah kanan outer line di sini masih belum juga disimpan atau dipasang karena galiannya belum selesai ya. Dan kita lihat di depan ada eskavator yang sedang melakukan penggalian untuk pemasangan drainase sewis beton. Selain dibangun di kawasan KEK Mandalika, sirkuit ini dibangun di tepi pantai, tepatnya Pantai Kuta Mandalika, di mana tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Sehingga kalau kita kebetulan nanti menonton dari atas bukit, tepatnya di sebelah kanan kita ya, nanti kita bisa melihat keindahan pantai. Kemudian kita lihat di sini sahabat, di area run up di sini tikungannya 10. Tidak habis pikir kalau menurut kita ini sudah begitu mulus, sudah begitu padat, sudah begitu halus dan bagus ya, tinggal pemberian frame code. Tapi ternyata itu masih ada kurangnya ya. Jadi itu tidak memenuhi standar, ada yang rusak. Jadi terpaksa harus dikikis kembali dan juga diganti kembali. Itulah pembangunan sirkuit. Jadi begitu telitinya, begitu sedetail-detailnya ya, agar memang nanti sirkuitnya terjaga kualitasnya. Karena sirkuit ini adalah merupakan progres pembangunan bertaraf internasional. Tiba di tikungan ke-12, di sini tidak ada pengerjaan lain ya sahabat. Dan di area gravel di sini sudah cukup banyak tumpukan-tumpukan kerikil halus nantinya untuk dihamparkan. Kemudian ini tikungan yang ke-13. Dan tikungan yang ke-13 ini sudah dilakukan pengaspalan ya, dan sudah dilakukan pengaspalan beberapa hari ke belakang. Kemudian untuk bagian sebelah kanan inner line di sini sedang dilakukan pengerjaan, perataan dan juga pemadatan di bagian inner line di tikungan yang ke-14. Dan perlu sahabat ketahui bahwa homologasi akan dilakukan tetap bulan Juli kabarnya, walaupun memang sirkuit ini tidak bisa menggelar balapan MotoGP di bulan Oktober tahun 2021 ini. Namun kita akan benar-benar bisa menggelar balapan MotoGP di awal tahun 2022. Jadi lumayan cukup banyak waktu untuk kita bisa berbenah, mempersiapkan diri sematang-matangnya, segala keperluan, segala fasilitas yang bisa menunjang progres pembangunan sirkuit Mandalika demi penyelenggaraan event bergengsi ya, yaitu balapan MotoGP. Dan untuk area gravel di tikungan ke-15 ke-16 di sini terus dilakukan pengerjaan, bahkan kita lihat di bagian outer line di sini untuk concrete barrier ataupun pagar beton pembatas ya, sudah dilakukan penyimpanan namun belum dipasang ya.
dan itu masih disimpan di sana dan belum dipasang, belum berderet dan belum dipasang juga dengan besi atau juga dirangkai dengan kawatnya. Dan di sini kita lihat ada bulldozer yang sedang melakukan perataan di bagian gravel, maksud saya di tikungannya ke-16. Dan inilah tikungan ke-16 dan tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17, di mana di sini ada pengerjaan di bagian kanannya. Di sini sedang dilakukan perataan oleh grader ya. Nah, demikianlah sahabat untuk laporan atau video kali ini dan narasi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkannya. Namun saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kehilapan, kesalahan dan kekurangan, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Apabila sahabat ingin mengkoreksi, silahkan tulis saja ya di kolom komentar, ataupun mau berbagi pengalaman atau berbagi ilmu seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan video saya nanti, insya Allah akan kita upload malam ya. Nanti melihat progres pembangunan di sore hari. Bye bye.